Saya sangat menikmati hari-hari pertama di Indonesia. Rasanya bagaikan mimpi dapat tiba di negara yang begitu lama didoakan. Makanan yang enak, walaupun saya tidak biasa makan nasi, tetapi saya tidak mengalami kesulitan untuk tidak makan kentang sebagai makanan pokok saya. Sayur di sini luar biasa banyak dan pilihan buah-buahan begitu bervariasi. Saya dapat makan ikan, udang, sate, dan lain-lain. Saya merasa sangat diberkati dan dimanjakan oleh Tuhan yang memimpin saya ke Indonesia. 2 minggu pertama saya tinggal di Batu dan boleh mengenal banyak orang baru, baik ULB maupun pekerja Indonesia dan mahasiswa. Interaksi dengan mereka tidak begitu dalam karena bahasa Indonesia saya masih kurang dan orang Indonesia zaman itu belum banyak yang bisa berbahasa Inggris maupun Jerman. Sewaktu-waktu, terutama kalau saya tidak ditemani oleh orang non-Indonesia, saya kesulitan. Tetapi Tuhan selalu ada surprise bagi saya. Akhir minggu pertama saya mencoba untuk membeli perangko di kantor pos. Saya terkejut karena di sana orang tidak antri, melainkan yang paling cepat yang dilayani duluan. Saya membeli perangko untuk mengirim titipan teman saya dari Jerman ke kota Bandung. Sayangnya, pegawai pos tidak memahami permintaan saya sehingga saya akhirnya tidak dilayani. Waktu saya mau pulang ke rumah, saya melihat seorang suster Katolik kulit putih yang kelihatan sangat ramah. Saya mendekati beliau dan bertanya dalam bahasa Inggris, apakah beliau bisa menolong saya untuk membeli perangko. Suster itu tersenyum dan menjawab dalam bahasa Jerman, saya tidak bisa berbahasa Inggris, saya hanya bisa bahasa Jerman dan Indonesia. Dari logat bahasa Jerman beliau, saya langsung tahu bahwa beliau dari daerah saya. Dalam bahasa Jerman dengan logat kampung saya bertanya, apakah suster berasal dari Keuskupan Münster? Beliau terkejut dan menjawab, ya, saya dari situ. Sesudah itu beliau menolong saya dan bertahun-tahun kami menjadi sahabat yang baik. Saya hanya bisa bersyukur bahwa Tuhan begitu baik terhadap saya. Di minggu kedua saya di Indonesia, rekan-rekan ULB memutuskan untuk mengirim saya ke Bandung untuk belajar bahasa Indonesia. Waktu itu belum ada begitu banyak sekolah bahasa dan sekolah itu baru membuka pintu lagi. Saya diberi catatan dengan nama dan alamat orang yang menjadi mitra WEK untuk menolong saya mendaftar di sekolah bahasa. Oleh karena waktu itu banyak orang belum memiliki telepon sehingga keluarga Ketaren, mitra kami di Bandung, tidak bisa dihubungi untuk memberitahukan tentang rencana kedatangan saya. Saya berangkat dengan bis malam dari Malang ke Bandung tanpa ditemani oleh seorang pun. Saya takut dan bingung. Syukur saya bisa tiba dengan selamat di Bandung dan mencari becak untuk bertemu dengan keluarga Ketaren di alamat yang diberikan kepada saya. Saya tiba di sana dengan selamat sekitar jam 7 pagi. Saya sulit menjelaskan kepada orang maksud dari kedatangan saya. Dengan senyum dan bahasa Indonesia yang terbatas seperti selamat pagi, selamat siang dan apa kabar, serta bahasa Tarzan, saya mencoba menjelaskan mengapa saya datang. Langsung saya diundang oleh ibu pemilik rumah untuk makan pagi dengan beliau. Ibu itu tidak bisa berbahasa Inggris dan saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Tetapi kami dapat berkomunikasi lewat bahasa Belanda yang saya juga tidak terlalu kuasai. Waktu saya makan roti yang disediakan, ibu itu berkata kepada saya, "Mengapa Anda selalu memanggil saya Ibu Ketaren? Saya bukan Ibu Ketaren. Memang 2 tahun yang lalu keluarga itu tinggal di sini, tetapi saya tidak tahu mereka pindah kemana sekarang." Saya terkejut, terharu, dan bingung. Saya makan dengan seorang ibu yang membukakan rumah bagi saya yang dia tidak kenal, memberi makan kepada saya, dan bersedia menolong saya untuk menemukan sekolah bahasa di mana saya harus belajar. Hospitality seperti itu pasti tidak dapat ditemukan di kampung halaman saya. Masih ada banyak hal yang lucu yang terjadi. Waktu saya belajar bahasa, memang grammarnya bahasa Indonesia tidak sulit,
tidak serumit dengan bahasa Jerman, tetapi ada kata-kata tertentu yang sangat mirip sehingga beberapa kali saya keliru dalam mengucapkannya. Misalnya, sewaktu mengajak orang berdoa, saya katakan, "Mari kita berdosa." Waktu mau potong rambut, saya katakan, "Tolong rumput saya dipotong." Waktu mau bikin kue, saya pergi ke toko kue dan berkata, "Saya mau beli 1 ons kumis." Sedangkan yang seharusnya adalah kismis. Pelayan yang berdiri di depan saya memiliki kumis, tetapi dia tidak marah waktu saya salah bicara. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan selalu menolong saya.